Oke, selamat pagi semuanya. Nah, jadi di sini kita akan sama-sama melanjutkan materi kita di minggu lalu ya, mengenai hikmat Allah bagi dunia ini. Nah, di pertemuan 3 ini kita akan membahas mengenai tugas. Nah, di sini Ibu tidak akan bisa bertanya secara langsung ya dengan kalian karena ini Ibu buat melalui video gitu. Nah, tetapi Ibu harapkan ini benar-benar kalian lakukan ya. Membaca kitab Amsal pasal 1 ayat 1 sampai 7. Nah, di sini Ibu lihat di minggu lalu ya, di form yang Ibu berikan itu ada yang masih bertanya mengenai Amsal pasal 1 ayat 1 sampai 7. Katanya, Bu, saya masih bingung dengan ini. Nah, ini kan justru menjadi PR kalian gitu ya. Nah, sebenarnya ini membahas tentang tujuan kenapa Amsal ini ditulis seperti itu, tujuan penulisan dari Amsal ini. Nah, silahkan kamu perhatikan di Alkitabmu masing-masing, di Amsal pasal 1 ayat 1 sampai 7, itu dari judulnya saja sudah jelas ya mengenai tujuan Amsal ini ditulis seperti itu. Nah, kemudian nanti pertanyaan temanmu juga mengenai bagian ini dikaitkan dengan pembagian Amsal untuk anak muda seperti itu ya. Nah, itu nanti akan kita bahas. Kemudian ini. Nah, ini yang ditanyakan oleh temanmu ya, hikmat untuk orang muda. Nah, kenapa dikatakan seperti ini? Dia di pembagian kitab Amsal, karena kalau kamu perhatikan ya, karena memang ini tugas kalian gitu. Pembagian kitab Amsal. Nah, dari pasal 1 sampai pasalnya yang ke-9 ya, yang ini itu dikatakan bahwa ini adalah Amsal atau hikmat untuk orang muda. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui fakta ini? Coba kamu perhatikan sendiri dari pasal 1 sampai 9 ya. Jadi ini kadang menggunakan kebijaksanaan kepada orang muda. Itu contohnya di ayat 4 ya. Amsal pasal 1 ayat 4. Untuk memberitakan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Kemudian bisa kamu lihat juga di ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu. Jadi dari kata-katanya atau penggunaan katanya dan konteks yang dijelaskan dalam Amsal pasal 1 sampai 9 ini ya, itu merujuk kepada anak muda seperti itu. Nah, nanti ketika kamu perhatikan di bagian yang 2 ini, itu juga sama ya, merujuk kepada pemimpin. Jadi kata-kata yang digunakan atau konteks yang dia jelaskan di dalam sini merujuk kepada setiap ini ya, semua orang, kemudian pemimpin dan anak muda seperti itu. Nah, kemudian ini tugas kalian yang paling pertama ya, yang Ibu kasih waktu itu. Mengenai Amsal pasal 1 ayat 1 sampai 7. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa ini membahas mengenai tujuan ya, tujuan penulisan dari kitab Amsal itu sendiri. Nah, jadi Ibu sudah memberikan di awal mengenai latar belakang sekaligus menjelaskan sedikit mengenai apa sih tujuannya kitab Amsal ini dituliskan seperti itu. Tetapi untuk kamu bisa lebih memahami, Ibu memberikan tugas ini sebagai latihan kamu ya, bahwa oh apa yang sudah dijelaskan minggu sebelumnya ternyata iya benar ya, di Amsal pasal 1 ayat 1 sampai 7 itu menjelaskan apa tujuan dari Amsal ini ditulis. Nah, kemudian Ibu mengatakan bahwa kalau nanti misalnya Ibu minta kamu menjelaskan bagaimana tujuan atau apa tujuan dari Amsal ini dituliskan, kamu boleh menuliskan jawaban berdasarkan apa yang Ibu jelaskan di PPT yang sebelumnya atau bisa dengan Amsal 1 ayat 1 sampai 7 ini. Jadi silahkan kamu pilih sendiri ya, kira-kira kalau saya jelaskan dengan ini boleh juga ya, sesuai dengan di Alkitab. Nah, yang Ibu jelaskan di pertemuan sebelumnya itu Ibu sudah ringkaskan ya. Nah, jadi itu silahkan ke kalian. Nah, jadi secara tidak langsung ini sudah kita bahas ya, jadi tanpa Ibu tanya lagi nih. Oke, nah kemudian bentuk literatur, kenapa Ibu tampilkan ini juga menjadi pertanyaan dari temanmu ya. Ada yang bertanya, Bu, saya masih belum memahami ya, saya masih bingung dengan bentuk literatur di bagian 4, yaitu puisi akrostik. Nah, Ibu sebenarnya sudah sampaikan sebelumnya di video pembelajaran ya, bahwa memang untuk puisi akrostik ini agak bingung jika kalian tidak melihatnya secara langsung. Dan pada saat itu Ibu juga berjanji ya bahwa Ibu akan coba memberikan kalian gambaran
mengenai kitab Ibrani ya, bahasa Ibrani, karena memang puisi akrostik kalau kamu perhatikan di sini ya, di dalam pengertiannya puisi akrostik adalah puisi yang diawali oleh satu huruf abjad Ibrani ya, abjad Ibrani secara berurutan pada setiap baris baru. Nah, sekarang Ibu sudah menyiapkannya, Ibu menyiapkan bagian yang mau kita amati ya, khususnya dalam Amsal 31 ayat 10 sampai 31 ini. Dan memang Ibu setelah membuktikan ya, Ibu mengamati dan benar ternyata memang kalau di dalam kitab Ibrani atau dalam bahasa Ibrani, dalam Alkitab Perjanjian Lama bahasa aslinya itu ternyata memang benar-benar diawali oleh abjad Ibrani ya, secara berurutan. Nah, jadi kan di dalam abjad Ibrani juga ada urutannya seperti itu. Nah, tetapi di dalam ayat 10 sampai 31 memang benar-benar diawali oleh abjad Ibrani ini. Nah, dan catatannya di sini hanya bisa kita lihat pada bahasa aslinya. Makanya mungkin temanmu yang bertanya mungkin bingungnya di sini ya, kok saya tidak melihat ya abjad Ibrani di sini di dalam Alkitab Amsal kita di pasal 31. Memang tidak akan terlihat seperti itu karena memang catatannya di sini adalah hanya bisa dilihat dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani. Kalau kamu buka kitab Ibrani. Nah, Ibu tidak akan mengajarkan kamu bahasa Ibrani di sini, tetapi setidaknya Ibu mau memperkenalkan ke kamu ya, bagaimana sih abjadnya Ibrani, apakah sama dengan bahasa Indonesia dan sebagainya. Nah, Ibu di sini sudah menyiapkan. Semoga ini bisa menolong kalian juga nih. Ya, mengenai abjad Ibrani. Nah, tetapi perbedaannya di kita, kalau bahasa Ibrani ini kita akan bacanya dari belakang ya, seperti bahasa Arab gitu. Nah, di sini akan Ibu tunjukkan. Coba, ya. Nah, ini kalau di bahasa Ibrani, ini ada alfabetnya ya, atau abjad Ibrani nih. Dibacanya dari sini. Jadi kalau misalnya kita kan biasanya mulainya dari sini, startnya. Tapi kalau Ibrani sendiri, kita mulainya dari kiri dulu. Seperti itu ya, dari kanan maksud Ibu. Nah, jadi mulai dari Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Faf, Sain, kemudian sampai di bagian yang terakhir ini itu dituliskan ya di dalam Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Nah, itu dituliskan secara berurutan. Kamu akan melihat ini di Amsal 31 nantinya. Nah, Ibu sudah siapkan di sini, silahkan diperhatikan ya. Nah, ini huruf-hurufnya nanti akan dituliskan secara berurutan di depan pasal 31 dari setiap ayatnya ya, dimulai dari pasal 10 sampai 31 itu dituliskan abjadnya secara berurutan ya. Nah, kalau ini kalau di bahasa Indonesia ini sama dengan A, B, kemudian ini G. Jadi ada beberapa yang tidak ada gitu ya. Tidak ada hurufnya di Indonesia gitu. Jadi misalnya C itu tidak ada, kemudian V itu tidak ada juga. Nah, ini salah satu contohnya, ini yang ayat yang mau kita bahas ya. Nah, kalau di dalam pasal 31 ya, ini pasal 31 nih yang mau kita bahas. Nah, tadi kan Ibu sudah tunjukkan ayatnya gitu ya. Kemudian hurufnya. Nah, bagaimana kita mau lihat? Nah, coba kamu perhatikan, kita sudah akan mengamati nih, benar tidak ya puisi akrostik itu benar diawalikah dengan urutan abjad dari bahasa Ibrani. Nah, sekarang di ayat 10 ternyata benar ya, ada ini. Ini kan abjad pertamanya nih. Kemudian yang kedua diawali oleh huruf bet, ya, benar. Kamu bisa cek sendiri di sini. Kemudian diawali juga bagian ayat ke-12 itu diawali oleh huruf gimel. Nah, ini maksudnya. Nah, kalau kamu perhatikan dari setiap ayatnya itu memang benar-benar diawali ya. Nah, jadi Ibu pada saat melihat fakta ini ya, bahwa puisi akrostik itu khususnya di pasal 31, itu ternyata diawali oleh huruf Ibrani secara berurutan. Nah, Ibu langsung coba buka ya kitab Ibraninya, kemudian pas Ibu lihat, oh iya ternyata benar, diawali dari Alef hingga nanti huruf res gitu ya. Nah, ini kamu bisa cocokkan ya, jadi urutannya ke sana. Dibacanya dari kanan ke kiri. Seperti itu. Nah, ini juga sama nih, ya. Jadi berurutan ini. Ya.
Oke, nah jadi itu maksudnya mungkin kalau di bahasa Indonesia memang tidak akan terlihat karena memang jelas catatannya adalah puisi akrostik itu hanya bisa terlihat dalam bahasa aslinya, ya bahasa asli Perjanjian Lama yaitu Ibrani. Dan ini sudah kita tunjukkan ternyata benar ya dari di depan ayatnya itu sudah ditunjukkan hurufnya ya, ini masing-masing. Oke, nah ini juga sama nih. Kalau kamu perhatikan di ayat 17 ada huruf apa ini? Ya. Ada huruf tet juga, ini tet ya. Ke bawah yod, kaf, lamet. Nah, ini juga sama. Jadi semuanya ke bawah benar-benar diawali oleh alfabet Ibrani atau abjad Ibrani seperti itu. Jadi itu yang dimaksudkan dalam puisi akrostik dan memang benar-benar hanya bisa dilihat dalam bahasa aslinya seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke materi berikutnya itu mengenai hikmat dan pengertian. Nah, setelah Ibu cari-cari mengenai pengertian dan hikmat, Ibu mendapatkan mengenai ini ya. Jadi pengertian itu dikaitkan dengan informasi yang tepat ya, pengertian dikaitkan dengan informasi yang tepat, kemudian hikmat itu bagaimana kita ya atau kemampuan kita untuk menggunakan informasi yang tepat ini ya pada waktu dan cara yang tepat. Jadi informasi yang tepat tadi ini kita gunakan pada waktu yang tepat dan caranya juga tepat. Jadi menunjuk kepada wisdom ya atau bijaksana. Nah, kalau di dalam Amsal sendiri ya yang dituliskan oleh Salomo ini dia sendiri tidak membedakan keduanya ya. Jadi kedua kata dari hikmat ini, hikmat dan pengertian sering digunakan secara bergantian seperti itu ya dan mewakili makna yang sama yaitu arti bijaksana atau wise gitu ya, wise, wisdom, hikmat, pengertian, kebijaksanaan seperti itu. Jadi digunakan secara bergantian. Jadi dia sendiri tidak membedakan. Nah, tetapi perlu diketahui di sini bahwa hikmat itu tidak diperoleh dari kekayaan ya, kekayaan atau kecerdasan kita. Karena memang hikmat yang kita bahas di sini dikaitkan dengan takut akan Tuhan. Nah, mungkin kata takut akan Tuhan ini akan sering kamu dapatkan di dalam pembahasan kita ya, di dalam kitab Amsal. Nah, silahkan kamu perhatikan, bisa kamu amati ya, ada berapa kali kemunculan kata takut akan Tuhan di dalam kitab Amsal. Nah, jadi memang hikmat atau pengertian yang dijelaskan dalam kitab Amsal ini lebih menekankan kepada takut akan Tuhan. Makanya tadi dikatakan bahwa hikmat tidak diperoleh dari kekayaan atau kecerdasan ya. Karena kalau begitu hanya orang-orang tertentu ya. Nah, tetapi untuk takut akan Tuhan ini merujuk kepada hikmat yang sejati itu sendiri. Nah, kemudian lalu bagaimana atau apa itu takut akan Tuhan? Gambarannya seperti apa? Bagaimana gambaran dari takut akan Tuhan? Nah, di sini Ibu akan coba tampilkan juga sedikit mengenai gambaran mengenai takut akan Tuhan. Dan langsung Ibu harapkan ini kamu perhatikan ya, benar-benar kamu amati. Jadi selama Ibu menjelaskan mengenai takut akan Tuhan berdasarkan beberapa ayat di sini, Ibu harapkan Alkitabmu juga siap ya. Kamu siapkan Alkitabmu, kemudian kamu buka ayat-ayat yang ditunjukkan di sini. Misalnya, yang pertama Amsal pasal 1 ayatnya yang ke-7 ya. Nah, di sini menjelaskan mengenai awal dari hikmat itu sendiri ya. Nah, silahkan dibuka Amsal pasal 1 ayatnya yang ke-7. Nah, sambil kamu perhatikan di Alkitabmu masing-masing, Ibu juga akan membacakan di sini. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Seperti itu. Nah, jadi takut akan Tuhan ini diidentikan di ayat 7 itu seperti hikmat ya. Jadi merujuk kepada hikmat itu sendiri. Jadi orang berhikmat itu pastinya akan takut akan Tuhan ya. Nah, kemudian di bagian kedua ayatnya yang ke-29. Silahkan kamu perhatikan ayat yang ke-29, oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih akan takut akan Tuhan. Nah, jadi konteksnya di sini kamu perhatikan di ayat-ayat sebelumnya ya. Jadi menjelaskan tentang orang yang
tidak berpengetahuan ya. Berapa lama lagi hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu. Di ayat yang ke-22 supaya kamu bisa nyambung ke ayat 29 ini, baca ayat-ayat sebelumnya ya, khususnya di ayat 22. Berapa lama lagi hai orang yang tak berpengalaman ya. Nah, jadi konteksnya di situ juga bisa kamu baca di ayat 20 sampai 33 supaya paham ya, jangan hanya membaca satu ayat lalu kamu menyimpulkan. Jadi baca ayat sebelumnya, dia lagi menjelaskan konteks apa atau orang seperti apa yang dijelaskan. Nah, tetapi ternyata di sini yang dijelaskan adalah orang yang tak berpengalaman, kemudian pencemooh, kemudian orang bebal ya, dan sebagainya. Nah, itu adalah konteks yang mau dijelaskan di sini ya, di ayat yang ke-29 ya. Jadi oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Jadi di sini mereka ini merujuk kepada orang yang mencemooh ya, mencemooh kemudian adalah orang yang tidak berpengalaman. Nah, kemudian di sini juga kita melihat hikmat digambarkan sebagai orang yang berseru memanggil orang untuk menjadi muridnya. Kemudian digambarkan juga tadi orang yang tidak takut akan Tuhan diabaikan oleh hikmat ketika ia mengalami celaka ya atau kesukaran. Sebab orang ini telah menolak undangan hikmat itu sendiri. Nah, itu bisa kamu baca di sini Amsal pasal 1 ayat 20 sampai 33. Itu secara utuh ya, semua bagian ini secara utuh bisa kamu dapatkan di ayat ini. Nah, oke, kita lanjut ke Amsal 2 ayat 5. Amsal pasal 2 ayat 5, silahkan dibaca. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah ya. Jadi ini konteksnya menjelaskan tentang faedah daripada menuntut hikmat, atau apa sih untungnya kita menuntut hikmat seperti itu. Nah, di Amsal 2 ayat 5 kita juga diminta nih lihat konteksnya ya, konteks bacaannya dari pasal 2 ayat 1 sampai 22. Kita diminta untuk membaca secara utuh supaya pemahaman kita tidak hanya beberapa bagian saja ya, tetapi utuh mengenai konteks ini. Nah, ini pengenalan akan Allah, menjelaskan mengenai pengenalan akan Allah, bahwa faedahnya kita menuntut hikmat adalah ini. Kita mengenal Allah, kemudian menempuh jalan orang baik, kemudian memelihara jalan-jalan orang benar, seperti itu. Kemudian Amsal pasal 3 ayat 7 sama juga ya, diminta untuk baca konteksnya, yaitu pasal 3 ayat 1 sampai 35 ya. Silahkan dibuka Alkitabnya. Di sini diberikan judul berkat dari hikmat. Nah, kemudian terkhusus di ayat 7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Nah, jadi Ibu sudah menuliskan di sini beberapa bagian yang dijelaskan dalam konteks bacaan ini ya. Jadi yang pertama, takut akan Tuhan artinya kita menjauhi kejahatan ya. Ibu sudah ringkaskan di sini. Kemudian percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Nah, ini juga ada dalam hukum kasih seperti itu. Kemudian bagian kedua, kita tidak bersandar pada pengertian kita sendiri ya, tetapi pada firman Tuhan. Nah, itu bisa kamu lihat di ayatnya yang kelima ya. Nah, V ini maksudnya adalah versus ya, atau ayat gitu. Kemudian bagian ketiga, memuliakan Tuhan dengan harta kita. Nah, itu ada di ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Nah, itu di ayatnya yang ke-9. Kemudian ayat yang ke-12, menerima ajaran Tuhan ya. Nah, takut akan Tuhan artinya yang ada di ayat 12 itu adalah kita menerima ajaran Tuhan ya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Kemudian yang terakhir di sini ayat 26. Silahkan diperhatikan ayat 26. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat ya. Jadi takut akan Tuhan itu kenapa? Karena ini Tuhan yang akan menghindari kita dari jerat seperti itu ya. Nah, serahkan segala khawatirmu pada Tuhan sebab Ia yang memelihara engkau. Itu dalam Filipi. Nanti kamu cari ayat berapa, pasal berapa, ayat berapa ya. Jadi kita diminta untuk bersandar pada Tuhan. Itu di ayat 6 ya. Jadi kalau takut akan Tuhan, itu kaitannya dengan ini semua ya. Takut akan Tuhan artinya menjauhi kejahatan
ya, tidak bersandar pada pengertian sendiri, melainkan pada firman Tuhan. Kemudian kita memuliakan Tuhan dengan harta kita. Kemudian menerima ajaran Tuhan dan bersandar pada Tuhan, ya. Nah, ini sedikit penjelasan mengenai takut akan Tuhan. Oke, demikian yang bisa Ibu jelaskan. Semoga ini bisa menolong kalian untuk semakin memahami ya pengantar di kitab Amsal dan kemudian mengerti sedikit mengenai apa sih artinya hikmat dan pengertian ya. Kemudian apa maksudnya takut akan Tuhan yang dijelaskan di dalam kitab Amsal seperti itu. Oke, terima kasih semuanya. Silahkan diperhatikan masing-masing setiap ayat-ayat yang sudah Ibu tampilkan di dalam PPT ini, kemudian kamu amati ya. Kamu belajar untuk menganalisis sendiri ya, mengamati benar tidak ya yang dijelaskan. Silahkan dibuktikan sendiri. Oke, terima kasih semuanya. Sampai bertemu minggu depan.